Terima kasih Mbak Maria. Ya, saya kira perkembangan rupiah ya sampai sejauh ini ya masih mengkhawatirkan. Tadi disampaikan ini belum menunjukkan satu level yang terburuk ya, masih ada peluang bahwasanya rupiah terus akan melemah. Ya. Oleh karena itu, saya kira BI akan segera merespon perkembangan rupiah ini ya dengan menaikkan suku bunga acuan minimal 25 basis poin pada bulan ini ya. Dan apabila Bank Indonesia juga mempertimbangkan bahwasanya masih ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini sampai dengan akhir tahun ini, maka ada kemungkinan juga BI bisa saja yang menaikkan lebih dari 25 basis poin. Perkiraan saya seperti itu ya. Dengan langkah itu Bank Indonesia menjadi lebih ahead the curve ya, dia akan lebih mendahului dari persepsi pasar yang sekarang ini kita tahu pasar sangat menunggu, sangat melihat kira-kira The Fed akan menaikkan suku bunga kembali sebesar berapa basis poin. Oke, kalau ruang sampai dengan akhir tahun ada berapa besar sih yang mungkin saja akan dilakukan oleh Bank Indonesia, Pak Peter, kalau dari Anda? Saya tidak membatasi sekarang ini. Bank Indonesia saya kira tidak mematok ruang untuk kenaikan suku bunga berapa, tetapi lebih merespons bagaimana kebijakan The Fed ya, karena kondisi yang terjadi sekarang ini adalah spread suku bunga acuan antara Bank Indonesia dan Amerika itu terlalu nempel, Ya. terlalu dekat ya. Sekarang ini ada di kisaran 3,325, sementara kita ada di 4,25, jadi spreadnya hanya 100 basis point, dan saya kira ini adalah yang terkecil ya sejauh ini ya sepanjang sejarahnya BI dengan spread yang begitu mepet antara BI dengan The Fed ya. Saya kira ini yang akan diupayakan oleh BI akan kembali diperlebar dengan BI lebih dahulu menaikkan suku bunga acuannya. Baik, kalau dari Anda Mas Joshua seperti apa? Kira-kira berapa besaran atau peluang yang mungkin saja yang akan diambil oleh Bank Indonesia di pada RDG besok ya? Dan ruang sampai dengan akhir tahun, apakah memang benar tidak ada pembatasan, hanya respons saja nanti The Fed akan kemana? The Fed juga udah tinggi sekali kan. Dan bahkan ada yang banyak mengasumsikan, ada berbagai riset yang mengatakan mungkin saja 75 basis point akan diambil untuk kenaikannya besok karena sudah terlalu tertinggal Bank Indonesia compare untuk beberapa negara. Anda melihatnya seperti apa, Mas Joshua? Ya, saya sependapat dengan Pak Peter bahwa kenaikan suku bunga BI pada RDG bulan ini diperkirakan berkisar 50 basis point. Dan ini tadi untuk menjaga interest rate differential antara suku bunga BI dengan suku bunga The Fed. Seperti kita ketahui, sejauh ini memang suku bunga The Fed sudah naik 3% ya, dari awal tahun ini 0,25%, sekarang sudah 3,25, dan nanti di awal November ya, ini timingnya tentu kita harus perhatikan sekali lagi. Jadi The Fed akan kembali melakukan meetingnya, FMC meeting itu di awal November ya. Jadi tentunya kita perlu tadi mengantisipasi, menjaga selisih suku bunga ya, karena kalau BI tidak menaikkan 50 basis point di bulan ini, tentunya nanti di awal November kita sudah kembali lagi negatif spread ya. Jadi itu tentunya yang ini harus kita waspadai, bahwa The Fed kita perkirakan akan kembali menaikkan di November 75 basis point, dan nanti di bulan Desembernya kemungkinan 50 basis point. Sehingga memang kami melihat bahwa dari sisi suku bunga BI ya, satu tadi memang untuk membatasi, untuk menjaga stabilitas rupiah, tapi satu faktor lainnya pun juga yang kami lihat adalah upaya BI untuk menjangkar ekspektasi inflasi, khususnya core inflation, agar kembali dalam sasaran inflasinya di bawah 4% di tahun depan. Sehingga itu dua hal yang dituju BI, kita harapkan untuk bisa menstabilkan rupiah dan juga menstabilkan harga-harga dengan menaikkan suku bunga, dan kita perkirakan bahwa sampai dengan akhir tahun ini BI memiliki ruang untuk menaikkan hingga 5-5,25%. Baik, Mas Joshua, seberapa efektif sebenarnya dengan adanya kenaikan suku bunga dan stabilitas nilai tukar rupiah serta inflasi? Kalau kita berkaca kepada apa yang terjadi di Amerika Serikat, kan suku bunganya sudah naik melambung tinggi, tapi level inflasinya masih belum cukup bisa tertekan. Apalagi targetnya 2%, berarti mereka masih akan tetap hawkish. Anda melihatnya seperti apa, Mas Joshua? Mas Joshua mungkin bisa di-unmute dulu.
Iya, jadi kalau kita lihat kebijakan moneter, suku bunga bank sentral itu memang pada umumnya untuk bisa menjawab ataupun mengerem inflasi dari sisi permintaan. Tapi tentunya dengan kenaikan inflasi yang ada saat ini, khususnya di Amerika Serikat kan juga ada faktor dari sisi demand dan juga supply ya. Dalam hal domestik ya, tentu kita kan Bank Indonesia dan juga pemerintah terus melakukan langkah-langkah stabilisasi ya, khususnya dari sisi supply. Makanya ada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, bagaimana Bank Indonesia di pusat dan daerah pun juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan khususnya tadi bagaimana menstabilkan harga-harga pangan gitu. Itu untuk bisa mengontrol dari sisi supply-nya. Nah, tentunya dari sisi demand-nya pun juga kita kenaikan inflasi ini kan juga kita lihat adalah dampak second round effect ya dari kenaikan harga BBM ini kan akan masih terlihat ya dalam 2-3 bulan ke depan gitu. Sehingga dan ini mencerminkan tadi core inflation itu sendiri. Jadi core inflation berpotensi di atas 4%, sehingga tentu ini harus menjadi perlu direspon oleh Bank Indonesia gitu. Jadi bukan semata-mata ini untuk mengerem headline-nya, tapi sebetulnya untuk bagaimana mengendalikan core inflation ataupun expectation inflation agar tahun depan core inflation ini kembali di bawah 4% agar dapat bisa mendukung pemulihan ekonomi Indonesia selanjutnya. Baik.